Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an ashkura nikmataka alayya wa ala anta bala sholihan abduhu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Alhamdulillah, bersyukur kita atas rahmat dan karunia Allah atas segala yang sudah diberikan pagi hari ini yang membuat kita bisa sujud, bisa ruku, bisa tetap berdoa kepadanya. Semoga ini jadi energi untuk kita melanjutkan aktivitas kita hari ini. Amin Allahumma amin. Teman-teman rahmati Allah, dalam perjalanan kita untuk menjadi manusia dalam perjalanan kembali, seperti yang sudah disampaikan berulang-ulang, kita tak bisa menghindari yang namanya peristiwa. Dan sudah pernah kita bahas berulang-ulang apa yang tampak. Jadi peristiwa itu akan menghasilkan yaitu respon audio dan respon visual. Apa yang tampak dan apa yang kita dengarkan, maka itulah yang diuji, bukan peristiwanya, tapi respon kita terhadap peristiwa. Nah, dan puncak daripada respon peristiwa itu akan menghasilkan kristalisasi di hati kita dan di akal kita. Ada sebuah kejadian, akhirnya kan, jadi manusia itu kan dibentuk daripada apa yang dia lihat dan apa yang didengar. Puncaknya itu indikatornya hati. Kayaknya kalau disebut hatinya bersih, maka dia mudah buat masuk surga. Hatinya kotor, akan sulit buat masuk surga. Nah, manusia pada umumnya ketika terjadi sebuah peristiwa, dia tetap fokus kepada tujuan. Manusia yang menang, manusia sedikit, ya kan? Ketika terjadi peristiwa, dia fokus dengan tujuan hidupnya. Tapi manusia rata-rata, bahkan kebanyakan, ketika terjadi sebuah peristiwa, justru dia, apa kalau bahasa orang anak gaul sekarang ya, keponya itu tinggi gitu loh. Coba perhatikan, jebret, ada kecelakaan di jalan, banyak anak berkerumun, ada apa tuh, mending ada apa tuh, dia turun bantu, dia bikin orang macet ya, soalnya kira-kira, betul kan? Ada tuh, amin, ada kecelakaan min, kau turunlah bantu orang itu, betul dapat pahala. Oke, nah banyak lagi gitu, banyak. Nah, maka akhirnya jalan. Kalau kon ke Ismu Yaya tuh, ada pas dekat simpang pil tuh ada tulisan, ada panci, keranjang, tulisannya serba 6.000. Itu dari beberapa hari sudah ramainya luar biasa, berkerumun. Ada apa tuh? Nah, cenderungnya manusia tuh seperti itu. Udah betul-betul dah. Makasih. Betul. Ini peristiwa sian itu seperti isu yang jatuh. Kadang kalau punya Furqan tuh, Masya Allah, makasih cek gini. Nggak bagus sedikit lah dia. Stand up. Ini dari mana baru datang nih? Jadi, saya mau ingin bahas begini. Tetaplah
fokus dengan amanah kita, tetaplah fokus dengan tujuan kita, jangan terjebak dengan pembelok fokus. Jangan terjebak dengan pembelok fokus. Salam Kak Ica. Jangan terjebak dengan peristiwa-peristiwa yang membuat kita akhirnya lupa pesan kita. Tolong belikan mama nih, apa namanya, garam sama belacan sama cabai. Mak masak cepat sedikit ya. Jalan. Begitu jalan sampai ke warung, sini lo, kata kawan. Di malam kita gini 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 gini. Akhir letih maknya nunggu. Udah sampai kering dah air rebusannya tuh, garamnya belum datang lagi. Nah, pernah ngalami kayak gitu? Pernah. Nah, maka kawan-kawan yang dirahmati Allah, sekali lagi, hidup itu berjalan dengan peristiwa dan tergantung bagaimana kita merespon daripada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu dulu yang dikunci. Oke. Kita bisa menghindar nggak ada berita baik dan berita buruk? Bisa menghindar nggak kita? Kita yang merancang atau Allah yang mendesain setiap peristiwa itu? Allah yang mendesain. Nah, entah kenapa saya melihat di generasi sekarang sudah hampir jarang orang merepost atau respon atau orang kagum dengan prestasi dan peristiwa yang baik. Tapi emang guru saya udah bilang, sunatullahnya dunia itu gini, kalau peristiwa baik, itu yang menceritakannya itu cuma 50%. Tapi kalau peristiwa buruk, yang menceritakannya itu 200%. Nah, apakah di zaman Rasulullah tak ada peristiwa buruk? Banyak. Terus gimana cara Rasulullah mengajarkan kepada kita? Sekali lagi, peristiwa yang dihadirkan, apapun itu bentuknya, itu dalam rangka menguji kita. Ketidakpercayaan kita dalam berhubungan masyarakat, berteman, itu tuh hal yang normal. Entah sama keluarga, sahabat, atau rekan kerja. Dan itu yang menyebabkan memproduksi yang namanya prasangka. Ketidakpercayaan. Itu hal normal. Sikap itulah yang menghasilkan prasangka baik ataupun prasangka buruk. Jadi satu hal kejadian yang menurut kita tidak ahsan di kepala kita, di telinga kita. Oke. Tiba-tiba saya ngelihat misalkan Kak Vita boncengan sama cowok di jalan. Tak jangka Vita kuat-kuat gitu dia angkul gitu. Ya kan? Nah, ketika mata saya ngelihat, maka mata itu akan memberikan dua suggestion. Kalau saya hatinya kotor, otaknya kotor, maka saya akan berpikir Vita pacaran. Akan berpikir Vita ternyata di luar dia diam-diam, pantasan Vita jarang di pondok, rupanya kalau keluar pondok dia pacaran. Oh gitu rupanya cikgu ya. Terus langsung otak saya overthinking. Cikgu nih macam mana? Tanyalah Vita tuh. Coba ikuti dia pelan-pelan. Betul loh. Wah, pakai demi Allah gitu. Demi Allah saya ini mau dengan mata kepala saya seorang digoncengan sama cowok melekat lagi. Cuma itulah saya tak sempat ngejarnya itu laju benar dia. Serasa itu cikgu gitulah dia. Nah, maka peristiwa yang tidak ideal menurut kita disitulah akan berlakunya surah Al-Hujurat ayat ke-12. Menghasilkan prasangka, apakah itu prasangka baik atau prasangka buruk. Kayak gitu dulu. Prasangka yang dihasilkan itu ditentukan kualitas hati. Nah, akhirnya saya ada telanjur bilang sama cikgu pun overthinking juga. Iya juga ya Kiai ya. Pantas Pita tuh jam 7 udah berdesut dia. Ya kan? Balik-balik maghrib.
alasannya sih ke rumah sakit ini itu. Cobalah cek, saya tengok besok kayak rupanya sekali dilihat pas kejadian betul juga Kiai, semalam saya nengok lagi itu keluar rupanya di pagi itu setelah udah sepakat pergi ke Dempo jemput cowok itu. Dia ke Dempo jemput cowok itu katanya, pergi dia. Oh tak bisa nih Kiai, harus kita sidang nih, panggil nih, mulailah. Cikgu pun termakan kak omongan saya yang bodoh nih, ya kan? Mulai dia ngomong, kita kita jangan macam kita ya, hafal Quran tapi kayak gitu. Oh iya cikgu, kata Rizky. Iya cikgu, kata Indah. Iya cikgu, kata Rizky. Tak nyangka juga ya kita tuh gitu 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 gini gini ya. Misal. Nah, besok kena panggil lah kita sini. Oh, dah sebar dah, heboh dah di rumah hijrah. Set, yang ke satunya tasmi 5 juz kemarin, kedokteran, paham Quran, tapi di luar dia bohongi kita. Dah, sidang lah saat itu. Gitu di sidang. Nah, ya cikgu, mohon maaf, kata kita. Boleh nanti kita hadirkan orangnya. Lupa sekali datang abang dia. Nah, berapa banyak lah dosa yang kita buat. Saya lah berlipat-lipat lah dosa, betul lah. Maka Allah dah tegaskan. Surah Al-Hujurat ayat 12 macam mana bunyinya? Bahaya orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak. Nah, ini nih, bukan lagi, janganlah kamu berprasangka. Berarti ayat Al-Hujurat ayat 12 ini selevel dengan jangan dekati zina. Berarti dekati saja apa? Tak boleh. Jauhilah dari, terus lanjutannya. Jauhilah banyak dari prasangka, Nah, sesungguhnya sesungguhnya prasangka sebagian itu, nah prasangka inilah itu dia kontributor penyebab ketidakbahagiaan hidup kita. Sesungguhnya sebagian dari prasangka, sebagian saja, apalagi utuh prasangkanya, sebagian saja itu sudah disebut dosa. dosa. Oke, tapi kan Ustadz memang betul dia itu korupsi, memang betul dia itu berzina, memang betul dia itu nyakiti orang. Oke bos, kalau memang betul peristiwanya demikian, mari kita contoh teladan Nabi kita, gimana cara menyelesaikannya. Kau kan punya Nabi, kau kan punya Quran, kau kan punya contoh. Oke, dalam sejarahnya, pertama, Rasulullah itu kalau siar dakwah kebaikan itu besar-besaran, terang-terangan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Jangan dibalik ya, amar mungkar, nahi ma'ruf. Tapi giliran ada suatu keburukan, itu langsung cara Rasulullah, cara Nabi kita adalah dengan cara mengingatkan sembunyi-sembunyi. Kenapa demikian? Karena musuh utama di antara kita itu adalah iblis, bukan sesama kita. Memang benar misalkan Kak Rifti salah, tapi kalau saya diumumkan atas nama Risti, kesalahannya mencuri jengkol pokok tetangga, memakai sandal yang bukan punya dia, maka atas dasar ini Kak Risti sudah tidak layak lagi ada di rumah hijrah atas tuduhan dan bukti mencuri jengkol di pok rumah Pak Ahmad. Pandai pula Nopi itu, nyambung aja dari Pak Komar katanya. Tak ada jengkol rumah Pak Komar tuh. Di rumah Pak Ahmad. Kira-kira kalau seperti itu peristiwanya, membuat Risti, coba kalau saya kayak gitu, Risti nyamankah atau tak nyaman sebenarnya? Hah? Yang mana kira-kira?
Ya, Man. Risti makin sama saya respect atau takut jadi? Hah? Takut. Nah, terus potensi Risti berubah besar atau kecil? Kecil. Kecil dia. Nah, tanyakanlah mereka yang ditangkap di video itu, Amin, Amin, Demin, selingkuh, Min, Amin, bawa cewek, Min. Nah, oke. Kita supaya tak mengawang-awang, kita lihat ada dua kejadian. Ingat tadi rumus dasarnya kita mau berjalan menuju surga. Ternyata Allah ciptakan peristiwa tentang orang-orang di sekitar kita. Lalu peristiwa itu akan menghasilkan dua hal, prasangka baik atau prasangka buruk. Nih bukan peristiwa kita ya, peristiwa orang sekitar kita. Oke, prasangka baik dan prasangka buruk. Yang dapat pahala dari sebuah peristiwa itu ketika kita sangka baik. Ketika kita tetap sangka baik, maka kita akan tetap merespon, peduli, mengajarkan. Fakta menunjukkan tak ada kok orang tuh tumbuh karena dihujat, dicaci maki, dicela, tak ada. Zona itu, tanyakanlah dengan orang-orang psikolog. Oke. Tapi tidak hanya sedikit orang yang lolos seperti itu. Sebagian besar ikut sangka buruk. Maka Allah turunkanlah surah Al-Hujurat terang-terangan langsung tak pakai apa namanya basa-basi. Hei orang beriman, jauhilah dari sangka. Oke. Itu kalau kita belum tahu kebenaran. Kalau belum tahu kebenaran. Kau sih pembela dia, kau penjilat, kau kan anak buah dia. Macam mana kau begitu? Oke. Terus kalau peristiwa itu memang benar, fakta, kita lihat bagaimana cara jauhi prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jangan selama ini dosa kita bertumpuk tuh. Bukan karena kita mabuk, judi, riba, zina. Tapi kita kontributor atau produksi prasangka. Nauzubillah. Nah, dalam satu kisah dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, bahkan disebutkan, hati-hatilah kalian dalam prasangka, sebab prasangka adalah seburuk-buruknya pernyataan. Janganlah bahkan kalian mencari-cari dan memata-matai kesalahan orang lain. Dalam satu kisah sahabat, ya kan, Abu Al-Hitsam meriwayatkan dari Dakhin, menuturkan yang merupakan sekretaris Uqbah Ibnu Amir. Dakhin menuturkan, aku tuh pernah berkata kepada Uqbah, rasanya kami memiliki sejumlah tetangga yang hari-hari kerjaannya minum khamar. Dosa enggak minum khamar tuh? Dosa. Karenanya aku memanggil, kata Dakhin, petugas keamanan untuk menangkap mereka. Lalu apa jawaban Uqbah sebagai atasannya? Apa jawabannya kira? Betul, mantap Dakhin. Kau memang pembela kebenaran, penegak penumpas kejahatan di muka bumi ini. Itu jawabannya. Tidak. Maka yang dilakukan oleh Uqbah adalah jangan kau lakukan itu, Dakhin. Itu salah. Oke. Justru nasihatkanlah mereka dan peringatkan mereka. Jadi ketika ada peristiwa buruk di sekitar kita, maka yang diajarkan oleh para sahabat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah adalah bukan langsung memviralkan. Amin, min, tengok amin, tengok amin. Oke. Nah, inilah namanya peta permainan iblis. Niat kita untuk dakwah nahi mungkar
Tapi kita tidak ikut prosedural. Niat kita nak ngepel, tapi pakai comberan. Jadi tidak kira-kira. Tak jadi, bos. Kira-kira antara kita dengan sahabat nih, secara ketaatan, taat mana sih? Rasulullah, antara kita dengan dia, yang hidup dekat zaman Rasulullah, tahu tentunya lebih taat, lebih soleh, lebih cerdas, lebih pintar pada mereka. Begitu Dahin mengingatkan, Utbah mengingatkan Dahin, tak boleh gitu. Harusnya kau langsung ingatkan mereka. Kau jadi menyampaikan kepada pihak keamanan. Nah, akhirnya, ya kan, Dahin pun melakukan. Tapi, si pemabuk tuh tidak menghentikan khabarnya. Akhirnya Dahin datang lagi ke Uqbah. Berarti yang mabuk ini salah nggak sih kira-kira? Salah tukang mabuk nih. Salah. Datang lagi dia. Udah diingatkan, dia tak berubah, tetap mabuk. Akhirnya datang lagi ke Uqbah sebagai atasannya. Aku sudah melarang mereka, tapi mereka tak mau berhenti, kata Dahin. Kemudian Uqbah menjawab. Apa jawabannya kira-kira? Coba, ayo pikir. Apa jawabannya kira-kira? Ada maksiat, waktu tadi mau laporkan, malah disalahkan sama atasannya. Akhirnya atasannya bilang, kau harus ingatkan. Ternyata betul ingatkan. Begitu diingatkan, masih melakukan. Dan dia akhirnya terpaksa langsung manggil petugas langsung untuk nangkap mereka. Apa jawaban Uqbah kira-kira? Hah? Coba, jawab. Belajar mikir. Dan jawaban ini menentukan isi hati Anda. Ayo, yang di Zoom jawab, coba macam mana? Udah diingatkan, masih ingat mabuk. Tadi kan waktu diingatkan pertama kali, justru kata Uqbah, salah, nggak boleh kayak itu, Rin. Telah ingatkan. Udah diingatkan mabuk. Dia langsung bakal udah. Kan betul kan, tak bisa diingatkan budak-budak tuh. Yang dasar pemabuk, dia mana bisa kita menghentikannya? Kalau tidak kita pakai petugas keamanan untuk menciduknya. Oke, wah bijaksana kan lu. Gitu tuh kan Nurul doakan Bang Yaya. Jadi ingatkan dah, Yaya tetap gitu. Maka begini dia. Apa kira? Ayo. Coba lah mikir lah. Surah 2, doakan yang baik. Mendoakan. Apa? Belajar mikir, yuk. Saya ngajak biar kita tuh ngaji tuh mikir gitu, kawan-kawan. Coba macam mana? Apa yang dilakukan sama Uqbah? Sama akhirnya, tak ada yang bisa jawab nih. Takut deh. Hah? Jadi kan udah ada. Jadi gini, hidup ini berjalan dengan peristiwa. Kita tak ada peristiwa yang terjadi langsung ke kita. Ujian kita namanya sabar. Ada peristiwa yang terjadi sama orang lain yang akhirnya mau tak mau terlibat. Nah, dan peristiwa itu memproduksi prasangka, baik prasangka baik atau prasangka yang buruk. Anggaplah peristiwa itu valid. Ya kan, makanya kawan ini mabuk. Begitu mabuk, mau langsung dilaporkan, dia cerita sama atasnya, aku mau laporkan. Atasnya bilang, jangan kau laporkan, kau nasihatkan langsung. Kata Utbah. Akhirnya, dinasihatkan, benar, diikut langkah Utbah. Begitu sudah dinasihatkan, masih mabuk. Nah, kira-kira kalau udah kayak gitu gimana, Bang? Doakan, kita bijaksana semua. Jawabannya teori semua. Doakan, sabar, datangkan orang terdekatnya. Akhirnya kasih hukuman. Kasih hukuman, ya kan? Viralkan, gitu kan? Saya tak tahu macam mana lah dosa gitu ya. Maka kita pun diuji dari keburukan orang lain, bos. Dari maksiat orang lain tuh, kita tuh diuji bagaimana cara ngerespon kita terhadap peristiwa itu. Maka saya selalu bilang, jadikanlah keburukan orang lain jadi pahala untuk kita. Ya mendoakan tadi betul. Ingat, jadikan keburukan maksiat orang lain adalah pahala untuk kita. Maksudnya gimana, Ustaz?
Itulah ya Allah, kalau si fulan ini betul, pasti baik ya Allah. Gimana Rasulullah terhadap prasangka baik terhadap dua Umar tadi itu. Dua orang yang kalau masuk Islam jadi hebat. Jadilah dia jadi baik. Umar bin Khattab bisa jadi Umar tuh dapat hidayah karena ada doa prasangka baik yang Rasulullah. Coba kalau Rasulullah tuh meeting terus, pokoknya kita lawan Umar nih. Abu Jahal, Abu Lahab tuh kita sikat dia. Gimana? Rasulullah tuh membangun fight kebencian pada sahabat. Jadi tidak Umar masuk Islam. Allahu a'lam. Oke, tuh tangkap kata orang, kan? Tugas kita menegur dan mendoakan. Ternyata apa jawaban Uqbah ketika Dahin memanggil petugas keamanan untuk menciduk? Celaka kau Dahin. Janganlah kau lakukan itu. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menutup aib seorang mukmin, maka seakan-akan dia menghidupkan anak perempuan yang kubur hidup dari kuburnya. Dan barang siapa yang buka aib saudaranya, maka suatu saat nanti Rasul akan membongkar aib-aibnya. Rasul Allah akan membongkar aib-aibnya. Dari cerita tersebut, Rasul menjelaskan bahwa mengungkap aib dan kekurangan orang lain sebagai kebiasaan orang-orang munafik terdiam langsung berakhir. Orang yang menyatakan iman dan lisannya, tapi lisan menyatakan iman dengan lisan namun hati tak beriman. Kelak orang seperti itu akan dibebani dosa yang berat dibandingkan manusia yang lainnya. Nauzubillah. Kita tuh semua kehidupan kita hari ini nih sudah ada peristiwanya dulu. Itulah yang dikatakan sunnah, itulah dikatakan hadis, tinggal kita ikuti. Apa tadi jawaban daripada Dahir? Celaka. Jawaban Utbah, celaka. Orang lain bikin dosa, kita malah dapat dosa. Itu jadi kan ada kaidah kan terhadap keburukan orang lain. Kita dapat pahala dari keburukan orang lain, atau dia jadi bahan bakar untuk kita bikin dosa lagi. Dengan apa? Dengan ikutan prasangka. Udah disebutkan, itulah disebutkan jauhilah dari prasangka. Ayatnya sudah jelas. Kurang apa lagi? Ada untungnya enggak sih? Tapi kan ini, saya nasihatkan dari teman saya di Jogja, tapi kan ini nahi mungkar Ustaz. Enggak begitu cara Rasulullah kita menegakkan kebenaran. Jadi, jadi teman-teman, kalau kebaikan itu wajib diumumkan, diviralkan, itu yang benar. Tapi kalau keburukan, kalaupun kamu itu dengan cara diam-diam. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita. Udah, tak berubah dia, udah dikasih tahu diam-diam. Bengal gak dia, masih gak jahat. Sudah selesai. Fazakir innama anta muzakir. Tugas kau itu cuma beri peringatan. Lasta alaihim bimusaid. Tapi kan dia merugikan banyak orang. Kalaulah itu pun benar terjadi, masa kau tak percaya ada Tuhan yang jelas-jelas punya pengadilan yang tak bisa dihindari? Surah 6 ayat 114. Apa kau cari hakim yang lain? Saya itu cuma nah, ini nanti itu berlaku juga dalam organisasi. Kalau yang berbuat buruk itu adalah misalkan orang lain, kita tuh flat. Tapi kadang ujian terberat tuh ketika kita tahu aib, kekurangan, misalkan guru kita yang berbuat buruk. Gimana cara meresponnya? Ada satu kaidah sunatullah. Begitu engkau prasangka buruk kepadanya, satu yang dicabut. Ilmu yang pernah diajarkan lepas. Hilang. Yang kedua adalah saya cuma berikan satu. Kalaulah Allah, kita yakin nggak sih Allah itu maha teliti? Yakin nggak semua tindakan itu pasti dibalas Allah? Lalu kenapa kita gantikan posisi Allah untuk menghukumnya? Kalaupun memang benar demikian. Berarti kalau sampai sekarang siapapun orangnya,
Kalau dia tetap muncul ke permukaan, tetap baik, tetap ada, pasti Allah lebih tahu daripada kita. Jangan kita ikut campur zona itu. Akhir kita lupa ngerjakan PR kita seorang, lupa ngerjakan tugas kita seorang. Ya, dia tuh flexing, pakai baju keren, pakai mobil keren, pakai barang-barang keren, ngajak orang sedekah. Kau kan tak tahu sedekah di berapa. Bisa nggak sih sekarang gini, saya menjadi saksi sejarah ya di balik kerennya para teman-teman artis. Itu tuh diam-diam tuh luar biasa sedekahnya. Mas Ipo dan grupnya sedekahnya sebulan 1 miliar. Sebulan sedekahnya 1 miliar. Kalau lalu kita ngelihat kok dia ini ngajak orang sedekah tapi kok dia tetap dengan gaya hidup seperti itu. Ternyata adalah kemarin kan tuh Ustadz pakai mobil keren, pakai tas keren, dia tak. Untung bukan saya tuh ngelihat. Kalaupun aku digini kan, dia tak tahu tas aku lelong. Makanya pandai cari lelong. Kita pergi ke Red Bundle, Ustadz kok gonta-ganti jasnya kan mahal tuh, 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Dia tak tahu jas aku tuh cuma 45 ribu. Maka aku jual 100 ribu, untung 55 ribu. Nah, maka ada ilmunya tuh, ilmu cara menatap lelong yang bagus. Eh, di Malaysia kemarin di Kuching tuh, lelongnya tuh sebesar Mitramat, Kaisar, besar sekali. Antum kalau masuk, ya gitu loh. Ya setengah jam ya kita belanja ya. 2 jam udah. Kalap, nopal ya kalap. Bang Freddy yang tidak belanja kalap deh. Bang Freddy paling banyak. Dan disitulah, no, ayo drifting sekarang. Jasa itu lelong semua, sebagian besar lah. Yang beli bagus-bagus itu cuma 2 ya. Kira ada sekali itu lelong 45 ribu, 15. Tapi saya terang-terangan kalau mau nitip 100 ribu. Yang mahal tuh seni memilihnya. Bahannya, oh gitu kan. Bahan mahal. Balik lagi ceritanya. Jadi dosa yang kadang kita tak sadar itu dosa, namanya apa? Prasangka. Bahkan warningnya tadi kata Prasangka. Allah, apa? Jangan prasangka atau jangan dekati. Jangan dekati. Lalu Prasangka. jauhi. Bukan jangan prasangka, tapi jauhi. Berarti ngeri tak nih prasangka nih? Inilah yang membuat banyak orang yang keteguhan imannya belum kuat tertarik zaman Abdullah bin Ubay. Iya, ngapain satu kayak gitu? Betul selingkuh itu. Siapakah mereka yang gampang tenggelam dalam prasangka? Yaitu mereka yang punya lemah keteguhan iman. Oke, dari kisah Dakhin dan Utbah tadi kita bergeser lagi. Di satu kisah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika ada sahabat, begitu dia naik ke atas rumah, ini ceritakan kepada Ibu Yahya, begitu di pulang ke rumah, dia naik di loteng atas rumahnya. Dan dia melihat di perkarangan tetangganya lagi mabuk. Langsung, wah, pengen jadi seolah-olah menjadi si paling benar. Dia datanglah, wah, langsung ke tempat Umar. Umar, aku pengen melaporkan. Ada satu kejahatan di kota kita ini. Apa itu? Ada orang mabuk tuh di perkarangan, di rumah samping rumahku, di perkarangan. Dipikir dia dapat respect dari Umar, dia pikir dia dapatkan pujian dari Umar, justru dia yang dihukum Umar. Kok gitu? Kata Umar, salah kau nih, tak boleh kok kayak gitu. Loh kok gitu Umar? Karena aku tanya, siapa yang nyuruh kau
untuk menoleh dan melihat ke sana. Aku kan cuma naik. Iya, itu kan privasi orang. Dapur perkarangannya. Lalu kenapa kau nengok? Tak boleh, Umar. Tak boleh. Sesungguhnya, akhir Umar ngomong kan, sesungguhnya ketika engkau ditunjukkan sinyal keburukan, berarti dalam dirimu juga punya potensi buruk. Gitu lagi. Tahu enggak kenapa orang-orang yang bekas kerja di perang di Israel yang jelas saya Anda bisa jadi Google orang-orang yang bekas perang Vietnam Amerika Sekutu itu pada gila banyak. Tiap hari itu amunisi negatif terus masuk di kepalanya. Nah, ketika sahabat tadi melaporkan Umar, justru dia yang kena hukum sama Umar. Dan Umar sampai bilang, sesungguhnya ketika keburukan itu tampak di matamu, ketika engkau mendengarkan, hati-hati. Sejatinya engkau juga punya frekuensi yang sama. Itulah sederhananya. Oke, maka kita berangkat dari peristiwa ini, satu kita minta sama Allah. Semoga kitanya bukanlah pelaku keburukan tadi. Orang yang bermaksiat, orang yang mabuk diceritakan sama Dakin tadi. Yang kedua, kita minta sama Allah. Kita bukan orang yang ditunjukkan atas keburukan orang lain. Di doa, minta doa tuh berarti tuh. Berarti kan dalam praktek surah Al-Hujurat ini kita minta agar kita tidak dilihatkan atas keburukan orang lain. Allah tunjukkannya baik-baik ya Allah. Kalaupun itu tiba-tiba kita tak bisa hindari, kita tahu dia selingkuh, kita tahu dia berzina, maka agar itu bisa berubah menjadi pahala, doakan dan tutup. Itu yang kita lakukan budaya. Ada kadang di organisasi keputusan-keputusan yang saya ambil seolah-olah kok kiai kejam sih, kok kayak gini. Padahal kan antum tak tahu itu adalah keputusan dalam rangka saya ingin menyelamatkan orang tersebut, melindungi dia dari aib-aibnya, tapi memang konsekuensi demikian. Kita dianggap juga ikut-ikutan kayak gitu kan. Jadi inilah teladannya. Maka Allah ajarkan lagi di surah 41 ayat 6. Ayat 6 itu bukan ya? Wait. 49 ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik kepada kamu, bawa satu berita, telitilah dulu kebenarannya. Tabayun dulu. Dan kita tidak bisa menghindar kawan-kawan. Antum udah on the track, ngaji, tiba-tiba di WhatsApp, di telepon sini loh, diajak untuk gini loh, di kejadian ini loh. Maka yang betul teliti dulu. Kumpulkan data. Mundur, buka 17 ayat 36. Surah Al-Isra ayat ke-36. Apa? Janganlah kami ikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Jangan nge-share, jangan langsung nyebarkan, jangan langsung responsif, jangan, kata Allah. Apa kata Allah? Jadi seperti inilah yang dinamakan Shiratal Mustaqim, bos. Kita belajar tentang maksiat hati hari ini. Ayat 38-nya apa? Kalau kita ikut-ikutan. Sesungguhnya itu kejahatan yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillah. Maka saya minta di timeline-nya kawan-kawan, tidak ada yang nge-repost contoh. Kita tahu mungkin ada ketidakidealan daripada pemimpin kita di pemimpin negeri ini, pejabat negeri ini. Tapi bukan tugas kita untuk meluaskan aibnya. Itu tak akan merubah dia secara personal. Yang ada, kita menjadi sahabat iblis untuk membuatnya putus asa dengan hidupnya. Ujung-ujungnya bunuh diri. Tidak ada sejarah Rasulullah itu seperti itu.
Dari dua melekat hal besar. Kita udah pingin lurus di sunatullah menjalani kehidupan. Ada dua peristiwa. Satu peristiwa pribadi yang disebut ujian. Udah sering kita bahas, jawabannya sabar. Yang kedua ada peristiwa orang lain. Oke? Yang itu juga jadi ujian buat kita kalau kita tak paham-paham. Kalau peristiwa baik kita ambil, udah banyak yang lulus. Banyak orang tak lulus ketika orang lain itu dapat peristiwa buruk. Apalagi orang itu kita kenal. Maka ingat surah Al-Hujurat ayat ke-12, jauhi dari prasangka. Langsung ingat surah Al-Isra ayat ke-36, ya kan? Jangan kamu ikut-ikutan yang kau belum tahu kebenarannya. Karena mata, telinga akan dipertanggungjawabkan. Dan dua-duanya di surah Al-Hujurat Allah sebut sebagian prasangka itu dosa. Di surah Al-Isra Allah sebut ikut-ikutan itu dibenci sama Allah. Jangan-jangan selama ini gitu kan begitu. Suka nge-share kan? Cek timelinenya. Yang suka nge-share, suka nge-repost berita-berita gosip-gosip artis dan sebagainya itu. Kan buat engagement kiai biar viral. Pala dotok dia. Kau kena bantai sama Allah. Maka saya kadang kalau misalkan balik rumah, bunda cerita gini-gini, ya udahlah. Yalah, doakan ya. Nah, itu ya. Saya tidak mau merusak kepala dan hati dari apa-apa yang sudah baik-baik. Nih, ngeri kan? Baru tahu tak kira-kira? Baru sadarkan lagi tak? Udah tahu sih mungkin ayat-ayat ini. Tapi baru di reminder lagi tak kira-kira? Satu, jauhi dari nah, yang kedua, jangan ikut-ikutan. Coba ya. Kalau setiap orang tuh menceritakan kebaikan, kiri kanan diskusinya tuh tentang prestasi, maka lama-lama tuh orang-orang yang berbuat maksiat akan tak nyaman seorang juga dan mungkin bisa berubah juga. Itulah dalam ekosistem namanya evolusi, perubahan. Mau tak mau dia berubahlah. Gitulah di kawan-kawan. Jadi kita tak bisa menghindari dari sebuah peristiwa. Dua ayat tadi dan dua kisah sudah dijelaskan. Jadi seperti ini. Jangan. Memang benar itu sebuah salah. Termasuk nanti dalam rumah tangga. Emang benar mungkin pasanganmu salah. Pasanganmu bermaksiat. Tapi pasangan, istri atau suami yang betul-betul ngejaga, berharap menghadirkan pertolongan, dia jaga betul aib istrinya, aib suaminya. Tetap dia bela. Pelan-pelan dia betulkannya. Nah, ini ketidakpahaman kita dengan Quran. Suami sama istri salah. Bisa suami lapor ke orang tua dia. Dah, itu lama kami itu susah itu tuh. Bini kami ini masak tak bisa, sembayang tada. Ya kan, dikasih tahu lengkar satu kali satu patah kata dia 1000 patah kata dia. Pusing gak mak. Mak dah bilang jangan nikah kawin sama dia. Kau tak tegakkan omongan mak. Dah selesai dah tuh. Akhirnya dia balik rumah, istrinya berubah. Bang, maafkan adik ya bang. Adik tadi salah membantah abang. Rupanya bos istri suaminya pergi, istrinya scrolling, jebret, tidak akan masuk surga. Perempuan yang tak dapat ketaatan suami langsung netes saya, ya Allah, salah aku tadi ngomongkan lagi aku bantah-bantah dia. Tadi dia begitu balik ada kopi dan makanan terhidang lezat dan diminta maaf sujud 8 kakinya. Bekasih-kasih gitu dia. Yalah dia, abang juga minta maaf kadang kurang transfer kau deh. Ya kan gitu. Coba Bang Daus. Ya kan, maaf lah Bang deh. Abang ini cuma security deh. Kalau jadi sales nih abang ada intensif, kan abang tak ada bonus kalau nangkap maling deh, tak ada bonus nangkap maling, ya kan? Nah, akhirnya laki bini dah bekasih-kasih. Begitu dia datang rumah mertua laki-laki itu, ada kena tolekan, bang apa pula mama begitu bang? Nggak tahu gak abang? Ades, salah. Pindah dah setannya tuh. Jati. Mat, mohon maaf ya kalau nama siapa. Mat, lo, temaknya. Kau ini kok tak bagus. Kenapa gak masih kau pakai, kau bawa? Ada mak dah berubah. Tak ada mak, sementara itu berubah tuh. Itu sandiwara dia mat. Dia nak mau, dia mau kan harta kau, harta mak nih apa. Tak ada mat.
Pusing kepala si amat habis itu. Nah, prasangka kan, kita jadi produksi prasangka, bahaya. Tutup aja, diamkan. Ngapa mat? Kau diam sedih gini mat? Enggak mak, enggak ada apa-apa. Alhamdulillah mak. Itu ya, selesaikan. Itulah hidup. Kita tak bisa. Allah yang berubah. Jangan kita, jadi tadi ketika ada prasangka, tidak jauhkan. Ketika ada berita buruk, jadi prasangka itu ada sesuatu yang kita dengar dan kita lihat langsung. Pesannya apa? Jangan ngomong gini. Itu doakannya. Gitu langsung responnya. Tapi kalau berita yang buruk tadi dari orang fasik, berarti dia yang melihat, dia ingin memviralkan. Apa pesannya tadi kata Allah? Jangan ikut-ikut. Atau antum pengen yang jadi begitunya? Jadi buzzernya. Coba, nggak apa-apa. Coba kita riset ya. Ada nggak pintu surga lewat pintu itu? Buzzer kebaikan, iya. Buzzer maksud orang lain. Coba lihat. Carikan dalilnya. Iya, iya. Carikan pintu surga dari buzzer maksiat orang lain. Kalau ada, lakukanlah. Kita bikin akun banyak-banyak. Buzzer Israel. Jauh dah. Jauh dah, Alfi. Pikir Israel lah dia. Nabi belum sampai ke Israel. Dan bahkan dari dua kisah tadi, kisah zaman Umar sama kisah Utbah, kata Rasulullah celaka. Karena dia, kalau kau yang menyebarkannya, kau akan ditimpakan dengan dosa yang lebih besar daripada manusia. Ya kan? Begitulah di kawan-kawan. Dibebani dosa yang berat. Nah, itu kata Nabi kita. Dia yang sudah paling tahu cerita tentang perjalanan balik. Nah, maka hal-hal begini harus kita terus update diri. Begitu rasa-rasanya, pesannya, karena ini kita nih hari demi hari harus terus mengupdate diri. Harus terus tahu, oh ada peta begini, responnya begini, kejadian begini, responnya begini. Jangan salah sangka, jangan salah respon. Mana kita bisa menghindar? Ingat, tugas kita cuma sampai mendoakan, bukan memutuskan atau menghakimi atau menyebarluaskan. Kalau kau sayang dengan saudara mukmin kau dan harapan terbesar kau dia berubah, sampaikan dengan kasih sayang, sampaikan dengan hati. Kalau tak cocok, ya kan, ya sudah, tinggalkan. Dalam organisasi ada yang tak sepaham, tak sevisi, ya kan? Komunikasikan baik-baik, masih disampaikan, tinggalkan, tapi tak perlu kita sebarluaskan ketidakpahaman kita. Nah, maka tetap ujung-ujungnya, buktinya, siapa yang terus diizinkan Allah melakukan kebaikan, itulah yang betul-betul dapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, begitulah dia. Tapi, ya, terus gimana kalau kita yang di posisi itu, kita yang salah, kita ya, misalnya kita yang bersalah, kita maksiat lalu diviralkan dan sebagainya. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tuzillu man tasya. Ke Allah yang menghinakan, Allah yang memuliakan. Balikkan lagi. Begitu, anggaplah itu kita misalkan ya. Maka tadaburnya adalah, iya ya, mungkin udah waktunya Allah hinakan aku atas kesombongan aku selama ini. Dan jangan pula kita yang membenci. Itu udah urusan dia sama Tuhan yang memviralkan kita. Tinggal kita. Ini bukan langkah. Kan kita harus melihat dari sebagai macam sisi. Ini kalau kita tadi diajak untuk berprasangka. Tapi kalau memang benar kita, ada maksiat kita, tak perlu juga kita ngebenci dia yang menceritakan, mengumbar aib kita. Dia pun juga dikirimkan sama Allah. Tinggal kita muhasabah. Besar kali dosaku ya Allah, sehingga kau bongkar aib aku. Besar sekali maksiatku ya Allah. Makasih ya Allah, kau dah bongkar aib aku di dunia, bukan di akhirat.
Semoga izinkan aku untuk bertobat, izinkan aku untuk berubah, ajarkan aku. Yang penting kau jangan tinggalkan aku dan kasih aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Gitu muhasabahnya. Sehingga di posisi manapun kita, di posisi kita pelaku maksiat yang buat masalah tadi, di posisi kita yang cuma mendengarkan, di posisi kita kan ada 3 posisi tadi nih. Posisi yang melihat langsung, posisi yang menyebarkan, posisi kita yang memang jadi objeknya. Nah, 3 posisi itu punya jalan untuk mendapatkan kebaikan. Berarti kalau jauhi prasangka itu dosa, maka jauhi prasangka sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Berarti kan kalau berprasangka itu dosa, berarti kalau menjauhinya dapat apa kira-kira? Pahala, Bo. Coba. Kalaulah kita mendengarkan berita baik langsung tadi dibenci sama mendengarkan berita buruk ikut-ikutan dibenci sama Allah, lawannya kalau kita tidak ikut-ikutan berarti apa? Disayang Allah, Bo. Bahkan kita udah aku ikut-ikutan ayat ini. Terus kita yang ternyata kita yang diceritakan nih, kita yang pelaku aibnya. Jangan juga kita membenci mereka. Kita ambil posisi muhasabah. Syukur-syukur udah dinotis. Itulah dia. Kalaupun itu benar, itulah puncak zulzilun, guncangan. Kau akan mau dapat hal besar. Begitulah dia cara muhasabahnya, kawan-kawan. Dapat cara berpikirnya? Oke, ya. Selamat praktek. Semoga Allah terus jaga hati kita, bersihkan lisan kita, tetap teguhkan pendirian kita. Itulah kenapa di di surah An-Naba ayat ke-3, surah ke-78 ayat ke-35, la tasmauna fiha laghaw wala kidzabah. Mereka tak lagi mendengarkan ucapan-ucapan daripada orang-orang yang berdosa. Nyata itu dah zaman. Kerumus hidup bahagia jangan tergantung dari lisan dan ucapan orang lain. Boleh ambil, iya yang, tapi kalau saya di posisi itu, iya aku salah. Cepat-cepat minta maaf dan bertobat sama Allah. Dan yang paling penting, ya Allah, dihinakan manusia saja sudah tidak nyaman, nyelengkit rasa hati. Apalagi engkau yang menghinakan aku, yang mengejek aku, maafkan aku ya Allah. Bolehlah satu dunia ini menghinakan aku, tapi bukakanlah pintu kasih sayangmu ya Allah. Gitu cari. Begitu kawan-kawan semua rahmati Allah. Semoga kita dijaga Allah dari prasangka-prasangka yang buruk. Kita dilindungi Allah untuk di lingkungan orang-orang yang berprasangka. Dan kita juga dijaga Allah untuk tidak berlakukan maksiat, teman-teman. Dan Allah terus jaga kita mendapatkan hati yang bersih, kembali kepada Allah dalam qalbun salim. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.